Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1681 sampai bab 1685. Ada yang lengkap dan ada pula yang tidak lengkap. Ada mayat manusia dan mayat monster. Mayat monster, lihat monster-monster ini semuanya mati, lihat. Mayat manusia adalah hal yang lumrah bagi semua orang, jadi mereka tidak akan terkejut. Tapi mayat monster itu muncul, dan semua orang terkejut. Mengapa 3 garis pertahanan di laut dilanggar? Alasan terbesarnya adalah monster laut ini, mereka terlalu menakutkan dan kuat. Di tangan mereka, terlalu banyak orang yang terbunuh atau terluka. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Long Hanzu pun takut pada monster ini. Tanpa diduga, mayat monster tersebut mengambang di laut secara berkelompok. Dilihat dari skala numeriknya, monster-monster itu dimusnahkan oleh kelompoknya. Jadi siapa yang melakukannya? Siapa lagi selain tentara yang dipimpin oleh Ye Junlin? Mungkinkah ide yang menakutkan dan tidak masuk akal muncul di benaknya, dan Long Hanzu terkejut dan berkeringat dingin. Tuhan, lihatlah mayat-mayat ini, mereka semua berasal dari musuh, mereka bukan milik kita. Seru seseorang, semua orang memperhatikan dengan seksama mayat-mayat yang mengapung di laut, mereka semua memiliki wajah yang berbeda dari orang Daxia. Warna kulit dan pakaiannya berbeda. Lautan tertutup rapat dengan ribuan mayat mengambang. Tidak ada satupun yang merupakan milik orang Daxia. Itu milik musuh. Melihat ini, semua orang saling memandang dengan kaget dan berkeringat dingin. Dalam perjalanannya, kapal perang mereka menemukan mayat di mana-mana. Itu semua milik orang lain. Ini. Mulut Long Hanzu bergetar, matanya penuh keterkejutan. Apakah ini semua dilakukan oleh Ye Junlin dan yang lainnya? Bagaimana bisa orang biasa memimpin sekelompok orang biasa untuk membunuh banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, semua orang melihat Ye Junlin kembali dari perjalanannya. Dia berdiri dengan anggun di atas kapal perang, dengan bendera naga Great Xia berkibar. Di sebelah mereka ada mayat 11 prajurit tingkat 6 termasuk Raja Laut dari Istana Raja Laut. Ini. Aku jadi gila, adalah mereka masih manusia. Tubuh Long Hanzu menjadi lemah, dan dia terbentur, dia jatuh ke tanah. Sesuatu yang buruk terjadi pada Dewa Penguasa, semua musuh di wilayah Laut Selatan dibunuh oleh mereka, tidak ada satupun yang tersisa. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada korban jiwa dalam pasukan berkekuatan 400.000 orang. Di saat ini, bawahannya tiba-tiba datang untuk melaporkan berita tersebut. Setelah mendengar ini, Long Hanzu hampir pingsan. Bukankah mereka orang biasa? Teriak seseorang. Siapa yang mengatakan itu? Suara agung Ye Junlin terdengar. Setelah Ye Junlin tiba, tekanannya menghilang, membuat semua orang tidak dapat berdiri tegak, termasuk pembangkit tenaga listrik tertinggi. Long Hanzu, mulai sekarang, kamu dan anak buahmu akan diambil alih olehku dan kamu akan mematuhi perintahku tanpa syarat. Apakah kamu keberatan, Ye? Junlin bertanya dengan penuh momentum. Long Hanzu sekarang memahami segalanya dan merasakan momentum menakutkan Ye Junlin. Beraninya dia mengatakan kata, "Tidak, saya tidak keberatan dan bersedia menuruti perintah Anda." Dia mengangguk cepat, "Oke, tinggalkan 1/4 orang untuk berjaga di sini, dan bawa sisanya bersamaku." Perintah Ye Junlin, dimengerti, Long Hanzu segera memimpin 20.000 prajurit dan mengikuti Ye Junlin untuk mendarat. Dia tidak berani bertanya kemana harus pergi selanjutnya. 11 orang kuat dari tingkat 6 dibunuh olehnya. Seberapa menakutkan pria di depanku ini? Pulau Tianhai miliknya konon memiliki orang kuat dari surga ke-6 yang ditempatkan di sana, sehingga ia dianugerahi gelar pelindung negara. Namun di tangan orang ini, Pulau Tianhai bisa dihancurkan hanya dengan menjentikkan jarinya.
Ye Junlin membawa orang-orang itu pergi. Setelah selesai membereskan kekacauan, 400.000 tentara lainnya juga menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tidak ada yang lain di zona perang selatan kecuali laut yang sunyi. Kadang-kadang, bau darah yang menyengat bisa tercium. Tenang dan kosong, mengenai zona perang bagian selatan khususnya wilayah laut masih diblokir. Dunia luar tidak tahu apa yang terjadi, bahkan Yan Longwei pun tidak tahu. Apa yang terjadi? Apakah kamu masih tidak dapat menghubungi zona perang selatan? Yan Longwei sangat cemas. Kami tidak dapat menghubungi Anda. Sepertinya seluruh zona perang selatan telah kehilangan kontak. Semua orang yang kami kirim telah menghilang, dan tidak ada kabar sama sekali. Ye Junlin membawa 400.000 pasukan ke sana. Aku khawatir mereka. Semua, kamu akan mati. Semua orang telah putus asa di zona perang selatan. Di mana zona perang lainnya? Situasi terbaik saat ini adalah di zona perang timur, di mana kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Yang kedua adalah zona perang utara, dan yang terburuk adalah zona perang barat, yang sepenuhnya hancur. Kelompok prajurit ini tampaknya tidak mau berkontribusi, dan ketika mereka menghadapi mundur di bawah tekanan. Hei, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa secara aktif mencari dukungan, jika ada begitu banyak prajurit di Daxia, jika mereka bersatu dengan satu hati. Berapa banyak orang yang berani menyerang Daxia, selalu menganggap diri mereka sebagai individu, sulit untuk bersatu, terutama sekte-sekte jahat itu. Mereka tidak hanya menyerah kepada musuh asing, tetapi mereka juga memberlakukan larangan. Kami sedang bekerja keras sekarang, dan kami dapat bersatu sebanyak mungkin semampu kita. Didi, pada saat ini, alarm berbunyi keras di markas Yan Longwei. Ada panggilan mendesak dari Komando Teater Timur. Daerah belakang kami telah diserang dan kami menderita kerugian besar. Kami sekarang diserang dari kedua belah pihak. Mohon minta dukungan. Panggilan mendesak dari Distrik Teater Utara. Kami area belakang telah diserang. Ada panggilan mendesak dari area Teater Barat. Pada saat ini, panggilan darurat dikirim dari semua pangkalan dan wilayah utama di 3 teater. Mereka semua diserang dari kedua sisi. Tidak ada alasan lain. Sekte jahat Daxia mengambil tindakan. Mereka menyerang prajurit Daxia dari belakang. Biarlah diserang dari kedua sisi. Tiba-tiba situasi menjadi lebih sulit. Dukungan, dukung, cepat dan dukung, teriak petinggi Yan Longwei. Sekarang, garis pertahanan maritim selatan. Sosok hantu muncul satu demi satu. Mereka adalah kekuatan tertinggi dari kekuatan seperti Pulau Tengkorak dan Istana Blackwater, dan bertanggung jawab untuk menyerang garis pertahanan di perairan selatan dari belakang. Membentuk situasi serangan menjepit dengan Istana Neptunus dan yang lainnya. Tapi ketika mereka datang ke sini, mereka tercengang. Kawasan laut ini sangat sepi, tidak ada sama sekali. Belum lagi manusia, tidak ada satupun ikan yang terlihat. Keanehan, aneh sekali, kawasan pertahanan terluas di wilayah laut tidak dipertahankan oleh siapapun. Ini adalah bagaimana hal yang sama, tidak ada tanggapan dari aliansi dominasi juga. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang jahat ini terus berjalan lebih jauh ke laut karena penasaran. Hingga antara lini pertahanan pertama dan kedua. Tetap saja tidak ada seorang pun yang terlihat. Namun saat ini, mereka melihat mayat mengapung di laut. Padat dan tak terhitung jumlahnya. Apa yang terjadi? Sekte jahat tercengang. Apakah perang sudah berakhir? Mengapa mereka tidak mendapat kabar? Kami bahkan tidak bisa menghubungi aliansi dominator. Bagaimana kami melawan pertempuran ini? Gemuruh, tapi pada saat ini, tiba-tiba ada pergerakan dari bawah laut. Tidak, itu berbahaya, mereka langsung bereaksi, tapi sudah terlambat. Gemuruh, boom, boom. Detik berikutnya, terjadi ledakan di sini, pengeboman epik. Area itu ditutupi dengan 2 garis pertahanan. Dan seketika, itu berubah menjadi lautan api. Sekte jahat menderita banyak korban. Meskipun pembangkit tenaga listrik tertinggi dapat menahannya, mereka masih terluka sampai batas tertentu. Bagaimanapun, ledakan ini terlalu dahsyat. Mengapa itu meledak?
Itu karena sebelum Ye Junlin dan yang lainnya pergi, mereka mengatur semua amunisi yang tertunda di bawah laut. Sebelum waktunya habis, amunisi yang tertunda tidak akan bergerak. Semua orang jahat tidak akan menyadarinya. Tiba-tiba semua bom penundaan waktu diaktifkan pada saat yang sama, membuat mereka lengah. Kuncinya adalah mereka tidak melihat siapapun. Mundur, semua mundur, orang-orang jahat ini sebenarnya hanyalah orang luar. Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan saja dan tidak akan terlalu memperjuangkannya. Nah, begitu ada korban jiwa, saya ingin segera kabur. Oleh karena itu, kekuatan musuh di belakang perbatasan selatan menghilang. Jika tersiar kabar, tak seorang pun di 3 zona perang lainnya akan mempercayainya. Pertarungan di teater selatan pada dasarnya telah berakhir. Tapi yang tidak disangka Ye Junlin adalah ada sesuatu yang lolos dari jaring. Komandan pasukan aliansi dominator di teater selatan bukanlah 11 pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi dominator selatan dari 4 penguasa. Dia dan anak buahnya berada di belakang tim pada awalnya, namun kemudian mereka hancur berantakan. Karena jaraknya terlalu jauh, Ye Junlin tidak dapat menemukannya di sini. Ketika Tuan Nan bangun, dia berada di pulau tak dikenal. Seluruh tubuhnya memar. Apa yang tidak disangka orang adalah bahwa salah satu dari 4 master bukanlah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia merangkak keras di pantai, meninggalkan noda darah di seluruh tanah. Aku harus pergi secepat mungkin dan memberitahu semua orang apa yang terjadi di selatan. Daxia punya kartu truf. Kita gagal, ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Ye Junlin. Sekarang zona perang besar di Daxia berada dalam bahaya. Berita bantuan datang terus-menerus, ada banyak korban jiwa di semua lini, dan musuh dikalahkan hingga berada dalam situasi putus asa. Masyarakat di Daxia pun mulai khawatir dan panik. Perang dibicarakan di jalanan. Hal ini terkait dengan masa depan Daxia. Khawatir, sangat khawatir, orang atau kekuatan keluarga yang semula mengira tidak ada yang salah mulai panik. Akan berbahaya jika hal ini terus berlanjut. Jika garis pertahanan kelima juga ditembus. Itu sama dengan Daxia membuka pintunya dan membiarkan musuh asing masuk. Itu akan menjadi akhir bagi semua orang. Lari cepat-cepat, lari ke luar negeri. Cepat dan transfer dana ke rekening luar negeri. Kelompok keuangan besar dan orang-orang kaya besar menyadarinya kemudian, dengan cepat mentransfer aset, dan mencoba segala cara untuk melarikan diri ke luar negeri. Saat ini, selebritis dan orang kaya lebih awal melarikan diri ke luar negeri. Menonton pertunjukan di rumah luar negeri mereka. Merupakan lelucon bahwa penduduk Daxia hanya menunggu kematian di Daxia. Selebritas dan selebritis internet saat ini sudah tidak lagi mempedulikan penggemarnya atau menyebut mereka anggota keluarga. Mereka hanya melihat lelucon fans dan bahkan memarahi fans. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Daxia akan ditaklukkan. Sekelompok orang bodoh masih menganggap Daxia adalah pelabuhan mereka. Daxia menghadapi situasi di mana semua orang di dunia adalah musuh. Segera akan ada situasi di mana negara lain akan menjadi musuh injak mereka. Daxia pasti tidak akan bisa bertahan. Iya, bagaimana kalau meninggalkan Daxia sesegera mungkin? Dunia luar adalah yang paling mengasyikkan. Lihat, saya sekarang telah menjadi warga negara Star Country, dan saya telah menjadi bintang lalu lintas lini pertama di Star Country. Saya juga tidak buruk, saya sudah memiliki banyak penggemar di Dongdao, dan sekarang saya dari Dongdao. Satu demi satu, pada saat-saat kritis, orang-orang keluar dari Daxia dan menjadi warga negara-negara lain. Haha, saya telah mentransfer semua aset dan bisnis saya, dan saya akan mengembangkannya di luar negeri di masa depan. Tuan Zhang, Anda lebih cepat, transfernya bersih. Saya akan segera melakukan hal yang sama, oke. Orang-orang kaya bertindak cepat, mengirim keluarga mereka keluar dan mentransfer uang dan aset mereka. Dan semakin banyak orang di negara ini yang ingin melarikan diri dari Daxia. Bukannya merasa malu, mereka malah bangga karenanya. Saat ini, mereka masing-masing menikmati kehidupan di luar negeri. Melihat rakyat Daxia menderita dan berada dalam kesulitan.
Lagi pula, kalau dilihat dari situasinya, Daxia pasti kalah. Pada saat inilah banyak orang ingin melarikan diri dari Daxia. Saat ini, War Eagle Nation, Star Nation, East Island dan puluhan atau ratusan negara di seluruh dunia mengeluarkan pengumuman satu demi satu. Mereka bersedia menerima masyarakat Daxia untuk bergabung dengan mereka. Mereka membuka jalur hijau untuk memudahkan masyarakat Daxia untuk bergabung dengan kewarganegaraan negaranya. Banyak juga diskon dan keuntungannya, misalnya saja memberikan berbagai kebijakan bahkan lahan perumahan. Tentu saja ada syaratnya, mereka dengan hangat menyambut orang-orang dengan status sosial untuk bergabung. Dengan kata lain, orang yang berkuasa, kaya, dan bersenjata. Ini adalah kelompok kelas atas, di antara mereka, selebritis dan orang kaya adalah yang paling populer. Semua negara menyambut para elit Gritsia untuk bergabung, dan masyarakat biasa dapat tinggal dimanapun mereka bisa. Tidak diterima sama sekali, jika orang kaya ingin melarikan diri dari Daxia, semua negara akan mencari cara untuk membawa Anda keluar. Bahkan jika mereka melewati zona perang, mereka memiliki izin hijau. Begitu pemberitahuan dari berbagai negara dirilis, Daxia benar-benar gelisah. Beberapa anak muda kaya menderita karena ketidakmampuan pergi ke luar negeri, apalagi menjadi warga negara lain. Nah kini, berbagai jalur hijau sudah terbuka. Mereka dapat meninggalkan Daxia dan bergabung dengan negara yang mereka inginkan. Untuk sementara waktu, semakin banyak orang meninggalkan Daxia dan bergabung dengan negara lain. Terutama mereka yang pernah bepergian ke negara lain sebelumnya, menerima manfaat yang sangat besar, yang sangat menarik dan menggoda orang-orang dari kalangan kelas atas di Daxia. Dengan meninggalkan Daxia, mereka tidak hanya dapat menghindari perang, tetapi juga terhindar dari pengungsian. Anda juga dapat menghasilkan lebih banyak uang dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Mengapa tidak? Namun, hanya sekelompok kecil orang yang melarikan diri dari Daxia. Kebanyakan orang masih ingin tinggal di tanah ini. Bahkan jika kamu mati, pengkhianat, mereka semua pengkhianat. Tindakan ini menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang di Daxia. Tapi tidak mungkin, saya hanya bisa melihat mereka pergi. Jiang Bei, kamu benar-benar ingin pergi. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo memandang beberapa orang dengan kebencian. Kakek dan nenek, ayo pergi bersama, negeri elang perang jauh lebih baik daripada di sini. Apa? Kamu tidak mengerti situasinya, Daxia pasti kalah, cepat lari. Bukankah menyenangkan menikmati hidup? Ternyata mengetahui bahwa Zhang Wentao, Zhao Junfei dan yang lainnya saya ingin meninggalkan Daxia. Li Songkui, Li Wenhai, Li Wenfei dan seluruh keluarga mereka juga akan pergi. Li Mengyu bahkan menemukan pacar dari War Eagle Country. Sekarang mereka telah mendapatkan izin hijau dari negeri elang perang. Kerajaan elang perang secara khusus mengirimkan pesawat khusus untuk menjemput mereka. Baik Li Tianhao maupun wanita tua itu tidak dapat membujuknya. Keturunan tidak berbakti, tidak ada perbandingan antara kamu dan Ye Junlin dan Zhao Yuan. Wu Mulan dan yang lainnya mengutuk dengan marah. Zhao Yuan dan yang lainnya mengalami pendarahan di garis depan, tetapi orang-orang ini mengkhianati Daxia dan berlindung dengan orang lain. Akhirnya mereka naik pesawat khusus. Kakek dan nenek, suatu hari nanti kamu akan menyesal. Akhirnya, pesawat khusus lepas landas dan meninggalkan Daxia. Zhang Wentao dan yang lainnya tersenyum. Mereka akan memulai kehidupan ideal mereka. Hanya orang bodoh yang tinggal di Daxia. Keturunan tidak berbakti. Li Tianhao dan wanita tua itu meraung dengan marah. Tidak peduli betapa menyedihkannya orang-orang tua ini. Namun di hadapan kebenaran, hal itu masih bisa dipertahankan. Mereka tidak bisa lepas dari tanah di bawah kaki mereka, disebut pengkhianat dan dihina oleh semua orang dan ditikam di tulang belakang. Binatang-binatang tak berbakti ini juga memindahkan sebagian besar propertinya, dan mencuri sebagian besar sumber daya yang khusus diberikan kepada kita oleh kota Wushuang. Saya sangat marah, sungguh memalukan, generasi yang lebih tua merasa malu dan terhina. Tetapi orang-orang seperti Li Wenhai tidak menganggapnya serius, tetapi bangga karenanya.
Segera setelah itu, Li Wenhai dan kelompoknya tiba di kerajaan Elang Perang. Mereka disambut hangat oleh kerajaan Elang Perang. Mereka sekarang memiliki sumber daya keuangan yang kuat dan setiap orang memiliki sumber daya. Diperlakukan sebagai tamu, kerajaan Elang Perang secara khusus menghadiahi mereka sebuah rumah bangsawan. Juga berbagai pemberitaan, karena status pacar Li Mengyu. Li Wenhai dan Li Wenfei juga dianugerahi gelar ksatria. Nikmati semuanya di War Eagle Country, mereka juga menceritakan segalanya kepada keluarga Li dan Zhao. Saya ingin mengambil alih semua orang. Berdasarkan situasi ini, semakin banyak orang yang meninggalkan negaranya. Yan Longwei dan yang lainnya tidak punya waktu untuk peduli. Dilihat dari situasinya, Daxia akan binasa. Ini jelas merupakan trik yang sengaja digunakan oleh negara lain. Membunuh dua burung dengan satu batu, tidak hanya menampung para elit Daxia. Hal ini pun menimbulkan kekacauan dan perpecahan di kalangan masyarakat Daxia. Opini publik seperti ini terkadang lebih menakutkan daripada senjata. Menghancurkan pertahanan psikologis masyarakat merupakan pukulan terbesar bagi Daxia. Kebanyakan orang tidak lagi percaya pada Daxia, dan mereka merasa Daxia akan segera berakhir. Di bawah keruntuhan internal dan eksternal seperti ini, Daxia akan benar-benar binasa. Di 3 teater, aliansi dominator telah mencapai hasil yang mengerikan. Tidak lama lagi garis pertahanan keempat akan ditembus. Garis pertahanan kelima juga harus tinggal menunggu waktu. Aliansi dominator juga secara khusus mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa mereka akan menembus garis pertahanan kelima Daxia dalam waktu 1 minggu dan menghancurkan Daxia. Begitu berita ini keluar, kepanikan semakin meluas di seluruh Daxia. Manusia hidup dalam kegelapan, semangat semua orang sebelumnya tinggi dan mereka merasa Daxia tidak terkalahkan. Namun kemudian tren penurunan berangsur-angsur muncul, dan setiap orang memiliki bayangan di hati mereka. Namun kini, pihak lain langsung membatasi waktunya. Ini seperti memberitahu Anda berapa hari yang Anda miliki sampai Anda mati. Kematian tidaklah buruk, namun hal yang paling menakutkan adalah ketika Anda mengetahui berapa hari yang tersisa. Tekanan tak kasat mata ini menyebar di hati masyarakat. Bahkan menyebar di hati para prajurit, semangat Daxia sangat berkurang. Menunjukkan kecenderungan kepunahan, inilah peran besar perang psikologis. Tidak diragukan lagi, hal itu memungkinkan pihak lain untuk tampil ekstrim. Pada saat ini, Daxia berada dalam bayangan, ditambah dengan pengkhianatan terhadap Daxia. Mereka yang melarikan diri berusaha sekuat tenaga untuk menghasutnya. Biarkan Daxia sangat kontras dengan luar negeri. Luar negeri adalah surganya, Daxia adalah neraka. Semua orang yang tinggal di Daxia akan pingsan. Di markas di luar Daxia, Richard, seorang pria berjas hujan, berkumpul bersama beberapa pemimpin senior aliansi Dominion. Sekarang garis pertahanan utama Daxia telah dikalahkan. Daxia juga penuh dengan keluhan dan sengsara. Orang-orang semakin mengeluh, dan opini publik telah mengubah Daxia menjadi neraka di dunia. Tangkap Daxia sudah dekat, semua orang bangga dengan apa yang telah mereka capai. Semua orang tersenyum. Pada saat ini, Richard tersenyum, ini tidak cukup, kita perlu menambahkan api, kalahkan sepenuhnya kepercayaan masyarakat Daxia. Oh, sepertinya Tuan Richard sudah memikirkan caranya, semua orang memandang ke arah dia. Tentu, bersambung.